Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin muhtaramin para rawuh wa hadirin yang mugi-mugi dimuliakan ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wonten dalem menika insyaallah kawula panjenengan badhe bahas sareng-sareng melanjutkan pembahasan fikih kita, yaitu mengenai rukun sholat yang nomor 3, yaitu tentang al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Nanti insyaallah kita akan buka tanya jawab menawi panjenengan wonten masjid ingkang badhe ngasakaken tanglet saged langsung menawi boten boleh ingkang saking beliau saged kirim SMS napa WA ke nomor 0822 nomor beten sebab masih diuraikan 0822 672 926 77. Tanglet babagan fikih monggo, tanglet babagan sanesipun monggo. 0822 672 926 77. 0822 672 926 77 nomor kok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rukun sholat tingkah nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau ini rukun sholat yang nomor 1 adalah niat. Rukun sholat yang nomor 2 adalah maos takbiratul ihram. Rukun sholat yang nomor 3 ini menika berdiri bagi yang mampu. Itu seperti ini kalau buka dua kitab, yang satu namanya pun kitab Taqrirat, yang satu namanya pun kitab Kifayatul Akhyar. Kekhususan kitab Kifayatul Akhyar ini menika semua poin ada dalil dari hadisnya. Sehingga terkadang oleh beberapa kiai kita yang menawi sing diajar niku mboten santri, menawi yang diajar mereka tiang-tiang awam, sing pertanyaane dalile pundi. Terus kok ora ngoten niku dalile pundi? Kok jawabane ngoten niku hadise pundi? Nah, mereka jawabanipun bisa didapatkan di kitab Kifayatul Akhyar, soalnya oleh musannifnya, oleh pengarangnya Syekh Taqiyuddin Al-Hizmi, beliau sengaja menuliskan per poin ada hadisnya. Niat ada hadisnya, kemudian yang kemarin kita bahas tentang takbir juga ada hadisnya. Takbiratul ihram menika hadisnya dari Imam Abu Dawud, juga dari Imam Tirmidzi dan juga dari Imam Al-Hakim. Sanadnya bi isnadin shahihin, dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Miftahus sholati al-wudu. Kuncinya sholat niku wudu. Kata Nabi Muhammad. Terus menawi panjenengan mlebet teng griya boten beto kunci, yen dalah omahe dikunci, maka jenengan boten saged mlebet griya. Umpama jenengan maksa mlebu teng omah ora nggawa kunci, berarti jenengan diarani maling karo tangga-tangga. Wong rumah orang lewat pintu, dia lewat pintu orang-orang itu kunci. Sholat dibaca oleh para ulama, oleh Nabi Muhammad. Yang umpama sholat niku griya, kunci ini adalah selanjutnya wa tahrimuha at-takbir. Awal mula sholat, awal mula aturan sholat diterapkan itu adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim.
kemudian aturan itu selesai tidak digunakan adalah ketika salam, sehingga mengindikasikan sholat dimulai dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Ini hadisnya ada di Abu Dawud dan Tirmidzi, hadisnya sahih. Jadi kepada orang-orang yang suka bertanya mana dalilnya, kulo betul hadisnya, kulo kayak hadis. Selanjutnya ada juga hadis sahihain, hadis Bukhari Muslim. Tirmidzi dari Abu Dawud itu kurang niki wonten hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta ila shalah," wahai para sahabat, nalikane panjenengan sampun ajeng salat, kata Nabi Muhammad, "Fasbihil wudu," maka siapkanlah wudu. Ayo sing ajeng salat wudune ditepak-tepi dewe kanjeng Nabi. Kedah nglakoni wudu riyin. Bar niku sumastaqbilil qiblah, bar niku madhep kiblat. Wudu berwudu kon mapan teng panggene salat madhep kiblat, wa kabbir berniku mangtakbir untuk memulai salat. Ada di hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad wudu berwudu kemudian manggon langsung madhep kiblat, kon jejeg madhep kiblat nembe takbir. Ini ada di hadis Bukhari Muslim, ada di hadis Tirmidzi dan juga ada di hadis Abu Dawud, semuanya sahih. Bahas Imam Syafi'i rahimahullah taala, fala yajibul qiyamu fin nafilah bal yajuzul qu'ud wa lahu nisful ajr. Berdiri bagi yang mampu ini merupakan rukun sholat khusus kagem tiyang ingkang badhe sholat fardu. Sholat apa? Sholat apa? Fardu. Contohnya apa mawon? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat ingkang dipun nandharaken dan lain sebagainya. Sing wajib untuk berdiri. Ya nek sholat sunah pripun Gus? Ya juzu al-qu'ud. Boleh kalau sholatnya sholat sunnah jenengan bisa berdiri, jenengan mampu berdiri, jenengan sehat bisa berdiri, kok jenengan lakoni sholat sunnah kanthi lenggah, hukumnya boleh. Lepas ini kewajiban berdiri bagi yang mampu ini hanya untuk sholat fardu. Sedangkan untuk sholat sunnah boleh sambil duduk. Panjenengan sholat tahajud ajeng 1000 rakaat kalih lenggah pareng. Sendiri ini kalau contohaken panjenengan sholat tarawih ajeng kalih lenggah pareng. Kira-kira sholat tarawih ngadeg kalih lenggah luwih abot pundi, Pak? Abot pundi? Jumeneng kalih lenggah luwih abot pundi nek sholat? Luwih abot sih. Jumeneng lebih susah yang berdiri. Maka kata para ulama, walahu nisful ajri. Nek jenengan kuat berdiri tapi kok sholat ngadem lenggah, ganjarannya untuk separuh. Berarti misalnya jenengan sholat jamaah tarawih neng masjid karo ngadeg, sholat jamaah itu niku pikantuk pahala 17. Benar apa bener? Harus 17. Tapi nek jenengan anyar karo imam kok gaya pemlinti maca risabihis karo hal akaka, karo al-fajr, karo al-bosiyah, karo al-a'law diwaca sing bodoh kada dek 20 rakaat salat. Jenengan kompake wis mulai saiki ayo lungguh kabeh ben imam dhewe sing ngadeg pareng jenengan ngoten niku. Tapi kata para ulama walahu nisful ajr, intuke ganjaran wis separuh. Berarti separuh nek itu pinten niku berarti? 13,5 nggih. Sing juragan beras gampang nek ngopo wae. Iku ino Gus kilo 12.000, berarti nek setengah ya 6.000, nek 13.000 ya 6.500 wis kulino wis kulino ngoten niku. Jadi dari para ulama kalau tidak ada udur panjenengan sholat sunnah saged jumeneng kok dilakoni kanthi lenggah boleh, tapi ganjarannya separuh. Bahkan bukan cuma boleh sambil duduk, wa kadzalika al-ittija, boleh juga jenengan sholat sunnah
iso ngadeg, iso lenggah, tapi jenengan sholat sunai ngadem cara ittijah. Ittijah menika sare tapi posisinya miring. Jadi sare miring, terus bertumpunya ke bagian samping tubuh, bagian kanan apa kiri. Jadi sare tapi miring, miring kanan angsal, miring kiri nggih angsal. Jadi kalau balik ini, nek sholat sunnah boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil tidur miring. Lah nek lenggah separuh, lah nek tidur miring pinten Gus ganjarane? Walahu rubu'ul ajr. Ganjarane separuh. Iya, monggo jenengan bagi. Berarti nek utuh melu jamaah 17, separuhnya berarti 13,5 nggih. 13,5 berarti nek umpama ana wong terawih turune salate karo turu miring berarti 13,5 bagi loro. Pinten, Bu? Pinten? 6,75. Jadi jenengan dikaro ganjaran 6,7 gangsal, 6,75. Umpama jamaah. Umpama dhewe ganjaran siji, jenengan lenggah entuk separuh 0,5, jenengan turu miring entuk sepapat 0,25. Ya monggo jenengan milih. Ngaten kula jenengan iku nek perkara duit milih sing akeh, nek perkara ganjaran milih sing 10.000 kalau 20.000 nek digo sedekah ganjarane kata sing pundi, Pak? Aja ngomong sing meneh ikhlas, Gus. Awas jenengan ngomong ngono. Jenengane padine meh sedekah sithik alasan sing meneh ikhlas, Gus. Salah padine jenengan betul ngoten mawon. Pasti kalau jenengan iku wis pokok sedekah 10.000 niku wis akeh. Mau niku nek Imam Bonjol karepe golek Imam Bonjol kok sing 5.000. Nek pati murah karepe pati murah, kok nek klincing karepe klincing. Nah, dene ora nggo akhire pati murah karo maca istighfar sapa ya Allah jajanku kelang 1000. Nah, ngene iki nggih. Niku nek kasih kula jenengan. Jadi kula bali ini menawi salat sunnah digarisbawahi lho nggih, salate salat apa? Salat sunnah boleh tidak berdiri. Memilih. Boleh berdiri, boleh duduk, nggih boleh tidur berbaring. Lah nek tidure telentang pripun, Gus? Wala yajuzu al-istilqa fin nafilah. Kalau jenengan nekat untuk tidur berbaring atau tidur mengkurap ketika sholat, hukumnya tidak sah. Jadi yang boleh hanya dibatas tidur miring, tidak boleh. Itu pun ganjarannya kelong akeh banget. Berdiri full, mau jenengan kok ngoyak sing full mawon itu nek postres entuk sambilan. Kalau jenengan itu sholat entuk ganjaran full itu alhamdulillah lumayan. Wong piye nek pengen full iku khusyuk kudu bener. Pakaiane kudu tenanan nutup aurat terus ora ngetok lekuk tubuh. Kemudian sholatnya yang paling sempurna mboten ngagem parfum, yang parfumnya itu nek bagi perempuan tidak sampai dibau oleh laki-laki yang ada di ruangan yang lain. Kemudian menjaga hati dari mulai wudhu. Kemudian matanya melihat mboten merem tapi dia kedah khusyuk dari mulai takbir sampai kemudian salam. Kemudian bacanya pelan-pelan dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sholat diri biasanya makan itu kan jenengan doa. Nek rukuk, Allah sholat diri. Makan itu wis sholat genap full ganjarannya. Jadi jenengan mawon sholat jumeneng ganjarannya orang genap full. Napa meneh kok gaya milih lega napa milih turu milih terus genah orang itu ganjaran. Sedikit banget ganjaran. Tapi ini cara hukum sah. Maka kalau baleni bolak-balik orang kok peh hukum niku sah dan boleh terus jenengan lakoni mboten. Kelas yang paling contoh, bila sholat orang nganggo klambi sarungnya asalkan sak ndure udel, nisore dengkul sah bagi bapak-bapak untuk aurat. Tapi Bapak Sadi aja ngimami teng masjid nggih ngoten salatnya. Sah ndak ngopo jadi urusan sah kok. Ada unsur kepantasan. Nah, dari ini pertanyaan Gus, sholawat karo ngeband pikantuk napa mboten? Nek cara hukum ento bahwa alat musik itu yang dihukumi bukan alatnya, tapi yang dihukumi adalah kegunaannya, kata Imam Ghazali.
Yang dihukumi adalah fungsinya. Yang dihukumi adalah untuk baca apa? Untuk baca syair-syair, untuk baca lafaz qasidah, untuk baca sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah atau Rasul, minimal kepada kebaikan. Contohnya lagu Iwan Fals itu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, katanya kalau ngelinti kebaikan boleh, tapi ingat ada unsur kepantasan. Menawi kulo ngajari nganggo dambel yang masjid. Wong ngeten mawon mesti alami syirik karo bid'ah kok. Bener apa bener, Pak? Bener. Maka ketika itu dilakukan, diambil oleh orang-orang anak muda, oleh band-band, oleh para nasyid-nasyid, oleh para orang-orang yang jadi artis, daripada kowe duwe band tapi lagu orang dengar bogo selawat boleh dan itu bagus. Tapi ketika itu dicontohkan oleh para tokoh agama jadi tidak pas. Jadi enggak sakitipun paham ini maksud kula iki. Sakitipun paham. Contoh lah nganggo peci niku sunah apa wajib pas salat? Sunah apa wajib nganggo peci? Sunah, tapi coba ulama sekelas Solo misalnya. Misal ngapunten misal kula ngimami salat Idul Fitri di lapangan diundang karo Pak Wali Kota, diundang karo Pak Masjid Agung, umpama kula kan ngimami ten Masjid Agung. Kula nganggo katok dawa, nganggo katok jin, nganggo kemeja pendek, ora nganggo peci ngimami Idul Fitri. Sah apa mboten salate? Sah, tapi patut apa mboten? Nah, maka di dalam hukum itu bukan cuma bahas sah dan mboten, tapi patut napa? Mboten. Nah, makanya niki nek bisa ditanggapi hukumnya boleh apabila ada orang yang bisa berdiri dia milih duduk, apabila ada orang bisa duduk dia milih tidur milih. Ini berlaku hanya untuk sholat sunnah. Menawi sholatipun sholat wajib kedah berdiri apabila mau. Ada pertanyaan Gus. Ya kula niku mampu, tapi kalau lendeng. Baik wong sing lemu-lemu, wong sing tulangipun kropos misalnya, kuat Gus, kuat, tapi kalau lendeng. Maka bagaimana kata para ulama? Falau in hana mutakhasyian wa kana qariban ila haddir ruku' lam tasihha sholatuhu wa yustaratu fil qiyam. Dipun jawaban dening para ulama, ini sebenarnya berdiri itu adalah berdiri yang tegak. Berdiri yang tegak. Jadi bukan bertumpu pada apapun kecuali bertumpu pada kaki kita. Perkara yang kencah nom sing gaya, mboten gaya nih, celelean, berdirinya hanya bertumpu pada satu kaki boleh nggak? Boleh. Contoh, Mas kamera, lalu kita orang. Nah, misalnya nggih, kan kerjanya ngeten. Enten bisa berdiri ngeten. Niki mboten. Niki napa mboten ngeten bertumpu kepada dua kaki. Nek ngeten berdiri pada satu kaki. Berarti ngeten. Sah mboten salat. Padahal dia baik pun ngeten kuat, tapi ngene salat. Sono. Jenengan insyaallah nate iki bapak-bapak iki. Sah mboten salat ngeten iki? Jawabanipun sah. Pokok yang penting bertumpu pada kaki pun piyambak. Menawi boten kuat Gus ngono langsung pareng enggak, boten pareng. Delok sih sakale lenden saged boten. Menawi kali lenden saged wajib kali lenden. Misalnya mereka kiblat nggih. Misalnya ngeten. Kuat boten jenengan nek ngaten. Kuat berarti jenengan teng Masjid Hidayah wajib salat teng ngarep saka. Napa salat teng soft terakhir. Kersane saged lenden atau sholat di pinggir jendela tadi niki. Jadi sholatnya lendennya ini. Kalau begitu bisa wajib ngoten. Sebab niki adalah fardu. Sebab niki adalah rukun. Rukun itu berarti mboten pareng mboten, kedah. Harus. Bapak ini berarti nek wong bisa berdiri wajib berdiri. Juga diperbolehkan menawi ndek wau kan berdirinya bersandar agak ke belakang. Bersandar ke depan boleh nggak? Boleh. Nyuwun ngapunten contohnya enten sing lajok bungkuk. Enten ta? Yang sing misalnya pun lagi sepuh
agak bungkuk. Pun semaksimal mungkin jenengan saged jumeneng nggih ketika itu saya jumeneng jenengan. Seberapa kuat tergantung seberapa kuat jenengan. Gus, kula kuwate gur sak menit nggih pun, tapi nek pun sak menit jenengan rada bungkuk meneh mboten napa-napa. Menawi tiyang sing sehat kok berdiri kali ngeten. Niki gerakan menyerupai napa? Menyerupai gerakan ruku, enggak boleh. Bagi orang yang sehat, kok suatu pun ngeten modele. Yang menyerupai gerakan ruku, maka ini hukumnya tidak sah. Tapi bagi orang yang punya penyakit bungkuk misalnya, sholat pun kali ngeten boleh. Bagaimana pas rukuk dari dibungkuk ke luwih bungkuk mulih. Ngeten. Tidak, ngeten. Sujud biasa. Ketika pun pahami Bapak Ibu, gede. Terus menawi wonten tiyang sing bisa berdiri dengan bertumpu pada kakinya, maka wajib berdiri bertumpu pada kakinya. Menawi mboten saged, lenden saged mboten. Lenden masih bisa, haram enggak? Kedah lenden sih. Lenden mingkir, lenden samping kanan, lenden samping kiri monggo. Lenden samping kiri monggo. Bahkan kata para ulama, nih kayak ini. Walau lam yaqdir 'alal qiyam illa bi mu'ayyin summa la yata'adda bil qiyam lazimahu an yasta'ina biman yuqima. Kalau ada orang sing isore ngadeg nek dicekeli karo wong. Aku ki anu Gus, sikilku iki bar dioperasi. Tapi niki wis seminggu sejak operasi iso ngadeg tapi ngadege nek digandeng karo wong. Maka bagi dia wajib njaluk tulung karo wong sing wong niku tugase cuma siji napa gondeli jenengan pas ngadeg pas sholat. Wajib nyuwun tulung. Berarti nek nyuwun tulung wong sing gelem nulung jenengan bisa jadi garwane. Tapi garwane kedang ngagem sarung tangan sebab nek kesenggol kulit karo kulit hukumnya jadi batal wudune batal sholatnya. Kunci pokok bahkan menawi wonten tiyang sing lendetan mampu. Lah saiki mesti garo lendetan itu sik jenengan sholat kali jumeneng umpama digondeli wong saged mboten. Saged terus wajib manggil orang untuk gondeli jenengan, untuk memegang jenengan wajib. Maksudnya aku gondeli orang iki, aku gak kuat ngajak. Tapi nek digondeli kuat, wajib gondeli. Tapi nek nganggo tongkat kuat terus wajib nganggo tongkat. Tapi nek nganggo apa? Napa sing dulu tiyang sing jaga-jaga niku kan apa? Keret napa? Keret. Truk napa? Truk. Apa? Keret. Keret. Truk. Supaya kok paham ya nek sing rangkane iku lho nggih. Tendheku niku wajib ngagem niku. Bahkan terus iki ora ana wong sing nulungi, geleme dibayar. Niki mboten kaya waro kata kita Kifayatul Akhir halaman 175 yang berikut dipun ngendikaken lazimahu ayyastajarahu bi ujratil misl in wajadaha. Kalau enten tiyang sing geleme nulungi nek dibayar. Gelem aku nggodeni jenengan tapi aku nggih mengke saklo. Iya. Mengke nyuwun tulung domi loro. Napa mengke nyuwun tulung 10.000 napa 20.000 boleh. Dengan catatan itu bukan cuma boleh, wajib jenengan bayar. Satu kalau jenengan mampu dan yang kedua jasanya tadi merupakan jasa standar. Tidak minta lebih dari yang biasanya. Teng jero fikih naminipun ujroh misil. Ujroh apa, Mbak? Ujroh apa, Mbak? Ujroh misil yaitu ujroh standar. Menawi teng buku biasanya pun ngagem HET, harga eceran tertinggi. Kan ini kan wonten menapa-napa wonten jadi ngagem harga normal, harga standar masyarakat. Misalnya napa misalnya tukang pijat gitu misalnya itu sak jam teng Solo niku kirang langkung 60 sampai 75 standarnya nggih. 60 sampai 75 sak jam. Mungkin nek teng panti mungkin nek teng panggon pijat sing rada enak asine rada mundak sithik dan lain sebagainya. Dan niku naminipun ujroh misil. Nah, di Solo Raya di Indonesia kan jarang. Maka jenengan kira-kira akhirnya sholat iki pirang menit, 5 menit, aku ngakon wong kira-kira bayar 20.000 lah standar. Kok dia mintanya 20.000, dibayar 20.000 mau, dan jenengan ada uang wajib bayar 20.000. Tapi nek njaluk 20.000
walaupun jenengan punya uang tidak wajib untuk menyuruh dia. Bapak ini jadi wajib jenengan ngongkosi orang yang jenengan tugasi siji Pak, jenengan jadi karyawan kula purun mboten. Purun Gus, tugasnya napa? Tugasnya jenengan amin sumber. Napa pas kula salat gondelono. Jadi gaji satu orang untuk gondel salat wajib. Kalau satu jenengan gadah atau kalau yang kedua uang yang dia minta itu tidak lebih dari ujroh misil. Ujroh misil niku harga standar yang berlaku di sebuah daerah. Bahkan niku kalau jenengan bisa melakukan, hukumnya wajib untuk melakukan. Namanya krek niku wae nggih. Maka ngagem krek, ngagem niku wae wajib. Ngagem tongkat wajib, lendetan wajib. Kula baleni, sholat sunnah bisa berdiri, boleh duduk, boleh tidur miring. Tidur telentang nggak boleh. Kalau sholat wajib harus harus berdiri. Berdirinya wajib bertumpu pada kakinya sendiri. Gus, kalau nggak mampu apakah boleh langsung duduk? Belum boleh dulu. Berdiri diusahakan semaksimal mungkin harus berdiri. Ada alternatif, berdiri kalian lenden Gus wajib. Sebelum jenengan duduk, coba dulu berdiri sambil lenden, kuat badan. Lenden ringkih atau rodok bungkuk sithik, atau lenden samping kanan, atau lenden samping kiri. Saged mboten? Nek saged wajib. Anu Gus, sagede kula nek dicekeli kali wong, berarti jenengan nyuwun tolong kali tiyang untuk nggondelin jenengan wajib adalah tulung bayar mampu mboten jenengan. Kemudian jenengan bayaran jalur normal atau jalan normal. Ketika lumayan normal dan jenengan nonton apa wajib dibayar. Tapi ketika jenengan menjaga apa atau duwe tapi jalur konsolan dhuwur mboten wajib. Sekali membanding, Gus. Nah kalau berdiri dengan semua macam-macam tidak bisa. Lenden saja. Kemudian bulet yang tinggi, kemudian menyimpang di bawah terus tidak puas identiknya. Maka menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti hadis sahih. Rawa Imran bin Hasim. Ada sahabat namanya Imran bin Hasim. Imran bin Hasim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena di bawasir suatu waktu kula nate kena penyakit wasir. Saya pernah kena penyakit wasir. Suatu Fasa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Ketika aku kena wasir, sing aku ngadep sundul sekorong detik niku mboten kuat, maka aku pamit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara tentang sholat. Faqala moko kanjeng Nabi dawuh, "Sholli qaiman." Jenengan menawi isih saged ngadep Pak sholat kalih Jumat. Dari sini menandakan bahwa berdiri itu hukumnya adalah wajib. Karena kalau berdiri itu tidak wajib, maka kanjeng Nabi akan mengizinkan wis kalau tidak untuk apa. Tapi katakan kanjeng Nabi kalau ini masih kanjeng Nabi tetap dawuh jenengan isih kuat pasti tetap berdiri. Berarti berdiri itu wajib bagi yang mampu. Dawuhnya kanjeng sholli qaiman. Menawi jenengan isih kuat sholat kali Jumat, sholat kali Jumat. Fa'il lantas tapi jenengan menambahkan saged faqaidan lenggah pareng. Fa'il lantas tapi mengorbankan jenengan boten saged fa'ala junbin, maka monggo panjenengan boten saged boten lenggah tapi tidur miring dengan menggunakan tumpuan dari bagian samping miring Rawahu Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat yang lain wazal dan Nasai lan Imam Nasai nambahi. Fa'il lantas tadi nalika jenengan turu miring ora iso bagian bagian kanane. Miring kiri Gus iki yo bagian kaki bukan. Para Famus tarian mohon jenengan sholat kali tidur telentang.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidak ditutup jalannya dengan Allah buatan yang jul dengan waktu. Nek kuwate sakit nih Allah paling ujian saya. Buat satu. Nek kuwate rendah gimana? Terus urutan pun katakan Nabi ngadep cuma berdiri. Kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan segala macam duduk maka tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring dengan segala macam tidur miring maka jawabannya adalah dengan tidur terlentang. Itu tentang beberapa aturan dan juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sahibu Sofati Zubat, kaya sing didhawuhna oleh ulama besar pengarang kitab Sofati Zubat, pengarang kitab fikih Sofati Zubat. Summal qulu jaizun bin nafli li ghairi udhim wa huwa nisful fadli. Kalau sholat sunnah boleh untuk sambil duduk walaupun tidak ada wudu. Tapi nekat tunggu bahwa nisful fadli mendapatkan separuh pahala. Iya tadi sudah kita bahas. Sekarang Gus, kata tidak mampu itu pun. Misalnya wonten yang nekat berdiri dia gemetar. Nopo ketika gemetar itu berarti dia nggak mampu langsung kemudian boleh duduk. Nanti dulu. Dibahas oleh para ulama, dodikul ajzi. Apa yang dikatakan tidak mampu itu pripun? Orang mampu ngadep, orang mampu logat, tidur miring, orang mampu tidur miring, tidur terlentang. Tidak mampu itu pripun, Gus? Antal hakohu masyaqqatun syadidah. Yang dinamakan tidak mampu adalah apabila yang berikut nekat tetap ngadep, atau nekat tetap rendah, atau nekat tetap tidur miring, dia akan mendapatkan sakit yang sangat. Pripun definisine Gus? Kazia dadi marodi kaya tingkat kesakitan yang mendesak drastis. Aku ini dosa serius tapi cukup masuk ini bagian lutut orang maka termasuk tidak mampu. Jadi kategori tidak mampu adalah apabila ada orang yang nekat tetap sholat sambil berdiri atau sholat sambil duduk maka ada tingkat kesakitan yang mendesak drastis. Audun istifat atau tertundanya masa sembuh Gus itu kadangnya kalau aku masih susah tapi belum boleh kabur kalau dokter sebab bagian lutut itu luar oleh aja trombon sehingga aku maksa ngadep ini malah itu punya trombon malah yang dijelaskan 2 hari sembuh ketika kita berdiri maka malah sembuhnya menjadi tambah lama 9 hari bukan pondok semakin maka bagi yang berikut walaupun bisa berdiri tapi nekat berdiri itu sembuhnya semakin lama maka berarti yang berikut kategori tidak Au huduni syai'in syarihin fi adumin dohirin. Atau ketika berdiri untuk sesuatu yang menyebabkan sakit. Au faqdi manfaati adumin atau hilangnya manfaat tubuh. Au kanat masyaqqah la tuhtamil ada. Atau ada sebuah sakit yang tidak bisa ditahan lagi. Nah, ini termasuk tapi tidak mampu. Jadi tidak mampu menikah bisa jadi sakitnya buat tetap ditahan atau bisa ditahan tapi ini kan cuma malah justru masa sembuhnya yang semakin lama dan naik
lain-lain itu termasuk kategori tidak mampu untuk berdiri. Niki, Gus, kalau tidak mampu terus bagaimana urutan kita sholat? Urutan kita sholat ada 7 urutan. Ini urutan kita sholat ada 7 urutan. Nomor 1. Apabila tidak bisa sholat sempurna dengan berdiri sempurna, maka yang nomor 1 yusolli qa'iman munhaniyan, sholat sambil berdiri tapi lenden atau berdiri yang tidak sempurna. Itu urutan nomor 1. Sebutkan follow enggak? Gambar ini, apabila ada orang yang sholat tidak bisa bertumpu pada kakinya sendiri, maka dia apabila masuk lenden, masih mau bertumpu pada tembok, bertumpu pada tiang, wajib sholat sambil lenden. Urutan nomor 2, fa'in ajaza sholat ala rukbatayhi. Apabila tidak mampu, maka dia sholat dengan menggunakan lututnya. Berarti ini sholat posisi nomor. Ini posisi nomor lagi posisi foto iya jadi kan ini. Ya sok saya kiri. Duduk atau enggak? Ini posisi nomor. Jengkeng. Jadi posisi pantatnya diangkat, kemudian bertumpunya pada lutut. Jadi bentuknya udah apa? Ini kata para ulama memper kali berdiri. Bagaimana rukuk? Ini sujud biasa. Jadi kan lebih masih kita. Jadi urutannya yang nomor 1 menarik berdiri secara sempurna. Nomor 1 berdiri. Nomor 2 menarik berdiri lenden dengan jengkeng. Saya apa? Berdiri dengan mengangkat pantat dan bertumpu pada lutut. Saya nomor 3. Fa'in ada jalan yang tertinggi sholat dan sholat Terus jangan macam-macam pun di pokok sembarangan gasah. Ajeng lenggah istirosah, ajeng lenggah tawarruksah, ajeng lenggah silosah, ajeng lenggah sondorsah. Menawi pertanyaan sing paling sunnah Gus, wal afdhal yang paling utama ayakuna duduknya dengan cara muftarisah, dengan cara istiros itu kaki ini duduk antara dua sujud, kaki kiri duduk awal-awal. Jadi pantat lenggah kedua telapak kaki, kemudian telapak kaki kanan. Jadi kita buat istiros. Jadi lenggah maupun sah, tapi menarik pertanyaan yang paling afdhal adalah duduk dalam keadaan istiros. Menawi kalau betul sakit nomor 4 fa'in ajaza sholat mustajian. Yang paling harusnya apabila duduk tidak bisa orang tekar, tapi berbaring sambil tidur miring. Jadi posisi berbaringnya adalah tidur miring kanan boleh, dodol sebelah ini. Berarti miring kanan, berdodolnya madhep kiblat, sirahe kan bisa posisi pun. Sirahe kan leher, kakinya kan hidul. Menawi miring kiri, berarti dibalik. Sirahe hidul, sikile kan. Saya sunnah pun di wal aura ala janbil al-mas. Sing paling utama nek kudu miring kiwa, tapi miring tengah Aku pasti terus ini urutan sing nomor sekawan.
saged miring. Pilih urutan yang nomor gansal fa'in ajaza fala mustalaqiyan ala qafa wa yumi biraqin inda ruku'i wa sujudi. Nomor gansal menawi badan saged tidur miring maka tidur berbalik sing madhep usahakan dada kepala. Berarti tidur berbalik kakinya sisi kulon. Sirai sisi ketat, kemudian bagian buri, bagian geger dengan paling belakang. Akhirnya kemudian dodokan kepala bisa tetap menghadap ke itu mengalihkan cara berbalik. Gus, wonten itu mboten saged. Berbaring lah sedang kepala di sini. Pensiun dihitungi untuk muncul. Jadi rumput dan sujud dibedakan dengan posisi lahir. Itu biasa, itu rukuk, itu sujud. Nek kalau itu boleh sampai pripun Gus? Urutan yang nomor 6. Fa'in ajaza au ma'adi ajofani. Satu pun kemudian untuk membedakan rukuk, sujud ketika motor. Kaki ketika mata. Iya kan? Rukuk kedep kali rukuk. Allah Akbar. Oh, ini jalan sujud Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Rakaat kedua Allahu. Gus, banyak kata-kata ini pun kedep Allah Akbar. Nek masalah ya. Lebih apa kita dipikir Gus, yang berlalah awak yang matang kali videografi. Fa'in ajaza maka nalikane orang mampu ajro arkan sholat ala qalbi gerakan sholat dengan Oh, dengan hari ini berarti ada 7 urutan di mana kita atas bersambut kita capek insya Allah. Umpamanya wonten yang kemudian tekon dengan babu maka sebenarnya ada bisa nomor 1 sih sholat karo enden kalau digantung wong kita nomor 2 sholatnya kalau nomor jamsa sholatnya kali awan sholatnya kali ini satu nomor jamsa sholatnya kali berbaring langkah nomor sholatnya kali nomor itu nomor sholat ngantuk ini nomor sholat kali cuma nomor 2 sholat dengan bertutup. Nomor 3 sholat dengan duduk. Nomor 4 sholat dengan berbaring miring. Berarti tidur miring, sirai leher, sirai dul. Yang penting dul. Kemudian nomor 6 menangis tidur telentang. Jadi sempat duduk kali sirai. Kemudian berarti posisi kanan yang kulon yang gileng dari. Kemudian yang nomor 7 ini nomor 5 karena nomor 6 kalau nggak bisa maka dengan gerakan mata. Nomor 7 maka dengan gerakan. Kama kalau saya bersobat juga kalau ulama kalau bersobat juga sebenarnya banyak loh. Gus Lausol lako idan summa amkanahu al-qiyamu ba'dal aziz hal yajibu alaihi al-qiyam Gus rokaat pertama itu buat ngadep hanya sholat dalam keadaan duduk
Dia membelalah pas posisi sujud bagian bolong berputus iso. Apakah rakaat kedua paling untuk melanjutkan dengan posisi duduk atau ketika itu rakaat tiga diganti dengan berdiri? Jawabannya pun jadi aneh. Rakaat kedua berdiri. Atau yang kedua, wakadari dan jaga masuk kajian. Rakaat pertama miring-miring. Barang miring-miring bukan wajib akhirnya rakaat kedua itu enggak. Cuma angka halukut, ausola mustasnya cuma angka itu saja. Maka ketika dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk maka dia wajib. Ini kapan pun ketika dia mampu berdiri, maka dia wajib berdiri. Sekarang pertanyaan terakhir sampai tanggal pulau Nopo. Terus sekarang perbandingannya ada dua model. Pokoknya orang ini pertama bisa berdiri. Orang itu bisa berdiri. Tapi mungkin respon sujud ada biasanya orang yang sepuh dan jadi saya melihat ada para ulama yang ada di ini ada orang yang sholatnya itu angkat dia pertama berdiri sakit. Tapi tidak pernah sujud, itu kalau juga berdiri, jadi yang pertama. Berarti orang itu ketika sujud orang sujudnya sama tapi nganggo kursi. Allah dan rukuk. Kemudian ada pas sujud nganggo kursi. Allah. Duduk. Allah. Sujudnya Allah. Rakaat kedua ngadeg. Allah. Jadi berbagi. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia menyempurnakan sujud biasa. Akhirnya pas rakaat kedua akan ngadeg kepala kuat. Rakaat kedua jadi rakaat ngadeg baru sujud ke lantai. Rakaat kedua dua-duanya baik pun batu ke lantai. Ini rakaat kedua. Pilihan yang pertama dan kedua. Pilihan yang pertama ngadegnya sempurna, tapi tidak sempurna. Pilihan yang kedua sujudnya sempurna, tapi rakaat kedua orang sempurna. Pilihan yang berdiri sempurna, apa pilihan sujud sempurna? Ayo. Pilihan yang berdiri sempurna, tapi tidak sempurna. Apa pilihan sujud sempurna, berdirinya langsung lakukan pilihan menjawab itu. Jawabannya pun pilih berdiri sempurna meskipun sujud boten sempurna. Di dalam fikih ada hal yang sama-sama wajib. Ada hal yang sama-sama wajib. A wajib dilakukan, B wajib dilakukan. Tapi ketika pilihannya harus salah satu. Nek dilakoni Gus, B-nya ora katut. Nek B-nya dilakoni Gus, A-nya ora katut, maka ada aturan yang kedua. Umpama ini itu adalah aturan. Contoh. Misal ibu-ibu. Dada ketika sholat ditutup betul. Dada ketika sholat aurat betul. Aurat ditutup betul. Bagian kemauan depan belakang aurat betul. Aurat betul betul. Wajib. Umpama misal ada seorang wanita berpergian ke hutan. Dilarang kalau perampok. Semua rampok ini harta bendanya bahkan pakaiannya selalu habis. Akhirnya dia lanjut. Orang bodoh mandi oleh opo dulu itu apa? Akhirnya pas. Begitu sholat hanya merasakan sari-sari kurang lebih panjangnya meter. Pertanyaan kulo, sing wajib ditutup sing penting bagian atas apa?
secara umum kain nenek kan di bagian atas lagi tutup, bagian bawah di lagi di tapi saat ini ada kasus yang kainnya berkaitan dengan dia mengawet orang pabrik sudah pakai maka pilihannya yang lebih penting untuk juga adalah bagian bawah menawi kain lagi bagian atas menawi lagi bagian rambut jadi kainnya komplit diwajib pakai tapi ada sebuah kondisi kain yang tersebut wajibnya bagian bawah bagian atas berdiri itu sebenarnya rukun, sujud sebenarnya adalah rukun. Apabila mampu dua-duanya, wajib mampu dua-duanya. Tapi menawi konten itu berdiri sujud orang sempurna. Sebenarnya sujud berdiri orang sempurna, maka pilihan yang sekali-kali adalah luwih penting berdiri dulu daripada sujudnya. Sehingga yang dikatakan oleh para ulama ketika dia ditarik itu adalah apabila ada rasa model itu maka sholat rakaat pertama tetap di sini makin mulai sujud kursi kemudian sujud lenggah sujud rakaat kedua bersila oke sujud mulai rakaat ketiga bersila karena yang lebih penting adalah menyempurnakan diri tapi sujudnya tidak sempurna apa-apa daripada sujudnya sempurna tapi berdirinya tidak bisa sempurna itu bahasa ketiga itu berdiri bagi yang mampu sempurna Benjen yang keempat kita akan bahas tentang membaca surat Al-Fatihah di sholat basmalah dari Fatihah dan tentang imam orang basmalah apa yang kita lakukan dengan dari makmum ruku watan Al-Fatihah imam oke wajib imam Al-Fatihah soal imam wajib terus naikkan kapan ke dalam imam terus ini apa dengan umpama buat terlambat imam itu cukup dengan wajib kata-katanya apa atau ketika kata-kata kalau rampung imam ruku itu kata itu betul melu untuk lama pakai kata itu ruku ini kata-katanya pun mungkin jinjing akan datang pulau tekon duit tekon duit jawab satu menit terakhir ada pertanyaan silakan tentang bagaimana pertanyaan tekon jawab dari apakah apabila tidak melakukan ini apakah akan cukup atau menjadi amal yang kalau matur dek wau pas sholat duduk ganjarannya separuh sholat izin itu ganjarannya sepakat itu untuk orang yang sholatnya sholat sunnah dan dia mampu berdiri tapi mereka duduk maka ganjarannya kira separuh tapi untuk sholat wajib dia mampu berdiri tapi dia pun duduk maka sholatnya tidak sah ini Betul, sudah sebab doa kuat dengan memang mampu berdiri sehingga sholat duduk maka ganjaran tetap utuh 100% sebab anggota itu enggak goro-goro membuat sadar berdiri. Habis pas ya Alhamdulillah.